Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Izzati Alfa. Saya dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 1 kelas B. Izinkan saya membahas suatu topik yang sangat penting dan mungkin bisa dibilang tabu oleh para remaja. Padahal pendidikan itu sangat perlu diketahui. Tentang apa sih? Yaitu tentang pendidikan seks atau sex education. Pendidikan seksual merupakan suatu keterampilan dan pengetahuan yang perlu diberikan sedini mungkin kepada anak mengenai perilaku seksual untuk menghadapi hal-hal yang akan terjadi di masa depan dan seiring dengan bertambahnya usia serta membentuk karakter dan pola perilaku agar mampu terhindar dari perilaku-perilaku yang bersifat menyimpang. Sigmund Freud, ahli psikoanalisa, menyatakan bahwa terdapat 5 fase atau tahapan perkembangan seks, diantaranya fase oral, yang kedua fase anal, fase phalik, fase laten, dan fase genital. Fase oral itu berusia dari 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, pemenuhan kenikmatan seksualitas awal anak berada di daerah sekitar mulut, seperti saat menyusu, saat ibu memberikan makanan kepada anaknya, ataupun ketika ibu sedang memberikan susu kepada anaknya. Yang kedua yaitu pada usia 2 sampai 3 tahun, yaitu fase anal. Fase ini berlangsung saat pemenuhan kenikmatan seksual pada anak berada pada daerah anus dan sekitarnya. Contohnya ketika anak sedang buang air kecil atau anak sedang buang air besar. Yang ketiga, fase phalik atau usia 3 sampai 6 tahun menjelaskan bahwa kenikmatan seksual dialami anak saat alat kelamin mengalami sentuhan atau rabaan, dan fase ini anak telah mulai mengenali perbedaan lawan jenis. Yang keempat, ada fase laten, yaitu usia 6 sampai 11 tahun. Fase ini adalah aktivitas seksual yang dialami anak telah mulai berkurang dikarenakan anak sedang fokus pada perkembangan fisik. Kelima, fase genital, yaitu 12 tahun ke atas, merupakan fase terakhir tahap perkembangan psikoseksual. Hal ini dikarenakan organ seksual dan hormon seksual pada diri anak mulai aktif sehingga anak sudah menikmati aktivitas seksual secara sadar. Tahapan perkembangan seks ini sangat berkaitan dan tidak berdiri sendiri. Perkembangan manusia selalu bertumbuh antara perkembangan aspek biologis, sosial, dan emosional. Aspek-aspek ini mendukung terbentuknya kematangan seksual. Adapun persoalan bagi anak usia dini mengenai pendidikan seks atau sex education, yaitu sebatas pengetahuan dini terhadap pengajaran atau hanya sebatas announcement atau pemberitahuan dalam perbedaan toilet, mana yang untuk laki-laki dan mana yang untuk perempuan. Di samping itu, orang tua dan guru juga kebingungan nih. Banyak sekali orang tua dan guru yang bingung untuk mengajarkan bagaimana caranya memberikan pendidikan seks kepada anak. Dikarenakan saat ini banyaknya penyimpangan dan spekulasi yang menyatakan selalu bahwa pendidikan seks yaitu bertujuan untuk anak agar melakukan hubungan seksualitas. Nah, cara sederhana untuk mengenalkan pendidikan seks pada anak, yang pertama bisa melalui boneka. Nanti melalui boneka kita bisa tunjukkan dan menjelaskan tentang nama organ reproduksi apa, selanjutnya kegunaan dan fungsi apa, kemudian bagaimana cara kita untuk menjaga serta bagaimana cara untuk membersihkannya. Contohnya alat kelamin, kita berikan edukasi kepada anak. Nah, ini anak kelamin ya, tidak boleh sembarang orang megang ini. Kalau misalnya ada orang yang tiba-tiba megang selain ibu dan bapak, adik harus bilang, maaf jangan pegang, seperti itu. Hal-hal sepele atau pendidikan yang tidak harus langsung mengacu kepada tingkatan-tingkatan yang besar. Jadi on process to be learned to give the children. Jadi, memberikan pengenalan tentang pendidikan seksual ini kepada anak itu harus dilakukan secara sedini mungkin. Selanjutnya, yang kedua, kita juga bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Contohnya seperti ketika waktu mandi. Di sana dijelaskan juga bahwa yang boleh melihat itu hanya orang tua dan dokter saja apabila sakit. Kemudian, yang ketiga, caranya juga bisa melakukan permainan sederhana, yaitu orang tua dan pendidik menciptakan pengenalan organ reproduksi seperti bisa dari kartu bermain, pengenalan organ reproduksi pada anak, bisa juga menggunakan stiker organ reproduksi, bahkan dari lagu atau nyanyian juga boleh mengenal bagian tubuh yang mana boleh disentuh oleh orang lain dan yang mana yang hanya boleh disentuh oleh diri kita ataupun orang tua kita. Pendidikan seksual juga sangat penting bagi anak karena hal tersebut merupakan proses pengajaran dan pembelajaran yang difokuskan pada pengajaran dan pembelajaran terbatas kurikulum tentang aspek kognitif, emosional, fisik, dan sosial seksualitas.
Tujuannya, pendidikan seksual ini itu untuk membekali dan menyadarkan anak pentingnya menjaga kesehatan, kesejahteraan, dan martabat mereka dengan cara pemahaman perlindungan diri. Di era globalisasi yang dengan teknologi yang canggih ini, anak dengan cepat bebas dan dapat mengakses media di berbagai aplikasi tanpa bimbingan orang tua ataupun pendidik yang tanpa kita sadari dan bimbing. Ternyata anak juga dapat mengakses aplikasi tersebut untuk hal-hal yang menyimpang. Oleh karena itu, penting sekali pendidikan seks untuk anak mengenal pengetahuan dan pembelajaran yang diberikan sedini mungkin. Banyak sekali nih kasus teman-teman, ketika seorang anak tidak diberitahukan tentang pendidikan seksual, mereka itu menggunakan kemajuan teknologi dengan cara yang salah. Contohnya, berapa banyak anak muda di zaman sekarang yang sudah melakukan alat komunikasi HP untuk menonton film pornografi, yang dimana dari pornografi tersebut mereka tonton dan akhirnya menjadi porno aksi yang mereka lakukan kepada rekan sebayanya, kepada orang yang tidak dia kenal, dan beberapa banyak orang lainnya menjadi korban atas tindakan mereka yang salah karena tidak adanya pendidikan seksualitas. Edukasi mengenai pendidikan seks pada anak ini juga sangat dibutuhkan bagi setiap orang tua, pendidik, ataupun ahli kependidikan dalam memberikan parenting kepada anak. Mengingat zaman saat ini itu selalu berkembang di era digital seperti saat ini. Hal tersebut juga sebenarnya apabila kita gunakan dengan secara positif dapat memberikan manfaat atau hal yang positif untuk anak menyiapkan masa pubertasnya di usia-usia selanjutnya. Oleh karena itu teman-teman, mari kita semua peka terhadap pendidikan seks atau sex education. Di setiap proses pendidikan pada prinsipnya memerlukan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didiknya, disesuaikan dengan karakteristik usia, kematangan psikologis, serta intelektualnya pada anak, di mana hendaknya materi pendidikan seks diberikan oleh pendidik maupun orang tua dengan pemahaman ingin tahu nih kepada anak, memberikan penjelasan sesuai dengan kemampuan kognitifnya dan memberikan tanggapan dengan jujur dan bersikap profesional serta dapat diintegrasikan dengan pembelajaran lainnya. Mungkin sekian penjelasan saya tentang pentingnya sex education atau pendidikan seks pada anak usia dini ataupun anak remaja. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.